Satlantas Polres Mojokerto membantu kendaraan bajai pemudik yang mengalami kerusakan untuk kembali ke Jakarta di Mojokerto. Seorang anggota Polri yang berjaga di res area kilometer 116A Tol Trans Sumatera menemukan tas pemudik yang tertinggal di toilet berisi uang ratusan juta rupiah. Para pengendara yang melintasi jalur tanjakan Sarangan Cemorosewu mendapat bantuan tak terduga dari pasukan truk ban atau dorong ganjal ban dari Satuan Sabara Polres Magetan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir, edisi Selasa 16 April 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan semua pihak bersinergi dalam rangka mengamankan pelaksanaan arus balik mudik Lebaran 2024. Hal ini disampaikan Kapolri saat meninjau pelaksanaan arus balik di KM 70 Tol Cikampek bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran adalah tradisi yang harus diamankan setiap tahunnya. Apalagi menurut survei pada tahun ini, angka masyarakat yang mudik mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil laporan yang diterima Kapolri, meskipun jumlah yang mudik dan balik jauh lebih tinggi, namun semuanya dapat dikelola dengan baik. Ia juga berharap semua stakeholder dapat memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, kebijakan WFH 2 hari pada 16 dan 17 April serta diskon tarif tol yang diberikan dinilai mampu mengurai kepadatan arus balik. Oleh karenanya Kapolri meminta masyarakat memaklumi adanya rekayasa lalu lintas agar arus balik maupun kegiatan wisata dapat terlayani dengan baik. Sebagaimana tradisi yang selama ini kita harus amankan, berdasarkan dari hasil survei Bapak Menhub yang memang tahun 2024 ini terjadi peningkatan, mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi dan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, dari jasa marga, dari jasa raja, dari TNI, Polri, dari jajaran Menko PMK dan seluruh rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter di jalur tol untuk mengecek kondisi terkini arus balik Hari Raya Idul Fitri 2024. Tinjauan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo lewat pantauan udara dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dalam momen arus balik Lebaran, khususnya via jalan tol pada hari ini, Senin 15 April 2024. Kapolri melakukan peninjauan bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kapolri juga meninjau secara langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh jajarannya serta sektoral terkait pada arus balik Lebaran saat ini. Usai melakukan patroli udara menggunakan heli, Kapolri juga akan menggelar rapat koordinasi di kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dari tim Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil melakukan identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58 Karawang, Jawa Barat. Setelah diidentifikasi, jenazah korban segera dikembalikan kepada keluarga. Pusdokes Polri melaksanakan konferensi pers terkait pengidentifikasian atau identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58 Karawang, Jawa Barat. Konferensi pers dilaksanakan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Turut hadir dalam konferensi pers ini Kepala Pusat Dokter Kesehatan Polri, Irjen Pol Dr. Asep Hendriana, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karodok Pol Polri Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi, Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Dr. Haryanto, Kabid Dokes Polda Jawa Barat Kombes Pol Dr. Nariana, serta Dirut Operasional Jasara Harja Dewi Aryani Suzana. Dalam kesempatan ini, Kapusdokes Polri Irjen Pol Asep Hendriana menjelaskan, proses pengidentifikasian korban telah dilakukan secara optimal, mulai dari postmortem hingga antemortem. Pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rangkaian kegiatan identifikasi telah optimal kami laksanakan, mulai dari penanganan membawa jenazah dari TKP, memeriksa korban meninggal yang kita sebut sebagai fase postmortem. Berikutnya termasuk juga pengambilan sampel DNA, baik itu pada jenazah dan juga pengambilan data antemortem, terutama dari pihak keluarga inti, meliputi orang tua atau saudara kandung. Termasuk juga pengambilan sampel DNA dan pencocokan data antemortem dengan postmortem berupa kegiatan rekonsiliasi yang beberapa saat yang telah dilaksanakan dan juga melalui beberapa metode yang akhirnya menghasilkan identifikasi personal atas seluruh korban. Dan kita tahu identifikasi adalah hak asasi manusia. Kita tetap bersyukur proses identifikasi secara umum berjalan lancar. Setelah melakukan pemeriksaan, pengidentifikasian jenazah korban dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Jakarta, Jelang Baskara Irfan Juri Setia melaporkan untuk Polri TV. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil melakukan identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang, Jawa Barat. Berikut nama 12 jenazah yang teridentifikasi. Pemirsa, pasca pengidentifikasian korban kilometer 58, Jasara Harja bersama dengan Polri memberikan santunan berupa uang tunai kepada anggota keluarga 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang, Jawa Barat.
Penyerahan santunan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang dihadiri oleh perwakilan dari keluarga korban yang dilaksanakan dengan penuh duka. Acara penyerahan santunan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan penyerahan jenazah dari Rumah Sakit Polri menuju rumah duka masing-masing. Sebanyak 11 jenazah dari para korban diberangkatkan menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Polri. Direktur Utama Operasional PT Jasara Harja, Dewi Aryani Suzana menjelaskan ketika jenazah dari para korban sudah diserahkan kembali ke pihak keluarga, PT Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Kami sudah melakukan survei, tim Jasara Harja sudah melakukan survei kepada ahli waris, diduga ahli waris atas diduga korban-korban Japek 58. Tadi ketika hasil DNA sudah keluar pukul 10 tadi, kemudian dilakukan klarifikasi dengan keluarga, kami secara sistem sudah melakukan transfer karena kami secara sistem sudah terintegrasi sehingga proses santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris. Jadi ketika nanti jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga, Jasara Harja secara bersamaan akan menyampaikan santunannya. Masing-masing ahli waris akan mendapatkan 50. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jumlah warga meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang melanda Desa Lembang Randam Batu di Kecamatan Makale Selatan dan Kelurahan Manggau di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja hingga Minggu 14 April mencapai 18 orang. Laporan termutakhir Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana merinci jumlah korban jiwa di Kecamatan Makale antara lain sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 2 orang dilaporkan hilang. Sementara itu di Kecamatan Makale Selatan, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 4 orang. Angka tersebut didapatkan setelah satu warga yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pembaharuan data hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Toraja mencatat kerugian material yang disebabkan oleh tanah longsor ini antara lain 6 unit rumah di Kecamatan Makale dan 1 unit rumah di Kecamatan Makale Selatan tertimbun material longsor. Tim gabungan mendirikan posko darurat sementara di gedung gereja setempat. Sedikitnya 77 warga yang selamat untuk sementara dievakuasi ke gedung gereja. Sementara dapur umum didirikan guna pemenuhan kebutuhan permakanan bagi warga dan tim evakuasi. Satlantas Polres Mojokerto membantu kendaraan bajai pemudik yang mengalami kerusakan untuk kembali ke Jakarta di Mojokerto. Awalnya pemudik berangkat dari Banyuwangi, namun kendaraan bajainya tersebut mengalami kerusakan. Pemudik asal Jakarta yang mogok di Mojokerto akhirnya dapat kembali ke Jakarta setelah bajainya dibawa menggunakan towing polisi. Satu keluarga tersebut kembali melanjutkan perjalanan bersama bajainya dengan diangkut kendaraan towing dari Satlantas Polres Mojokerto ke Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan Satlantas Polres Mojokerto karena kondisi bajai yang mengalami kerusakan cukup parah. Namun toko spare part masih tutup karena perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota keluarga yakni Cynthia Sera mengapresiasi upaya yang dilakukan Satlantas Polres Mojokerto tersebut. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Mojokerto atas bantuannya. Dengan bantuan Bapak Kapolres Mojokerto, bajai kami sudah bisa ditangani dan bisa diangkut atas bantuannya. Terima kasih ya Pak Kapolres Mojokerto. Dari Humas Polres Mojokerto melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.